Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini, Jumat 6 November 2020, dengan judul Tidak Ada Perbuatan Dosa Tanpa Izin. Sebelum kita lanjutkan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi ini. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami. Firman ini menjadi berkat dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Amin. Ayat tema kita diambil di dalam kitab 1 Yohanes pasal 3 ayat 6. Firman Tuhan berkata, "Setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi." Saudara-saudaraku yang kekasih, semua yang bukan pengikut-pengikut Kristus yang sejati adalah hamba-hamba iblis. Dalam hati yang tidak dibarui terdapat kasih terhadap dosa dan kecenderungan untuk membela dosa itu dan memaafkannya. Dalam hati yang sudah dibarui ada kebencian terhadap dosa dan tekad untuk melawan dosa itu. Bila mana orang Kristen memilih bergaul dengan orang-orang fasik dan orang-orang yang tidak percaya, mereka membukakan dirinya kepada pencobaan. Iblis menyembunyikan dirinya dari pandangan mereka dan dengan diam-diam menutupi mata mereka dengan tipuan. Sementara iblis terus berupaya membutakan pikiran mereka kepada fakta, biarlah orang-orang Kristen jangan lupa bahwa perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Efesus 6 ayat 12. Amaran yang diilhami ini diserukan selama berabad-abad sampai ke zaman kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Efesus 6 ayat 11. Sejak zaman Adam sampai kepada zaman kita, musuh besar kita telah menggunakan kuasanya untuk menindas dan membinasakan. Sekarang ia sedang bersiap-siap untuk kampanyenya yang terakhir melawan jemaat. Semua yang mau mengikuti Yesus akan menghadapi pertentangan dengan musuh kejam ini. Semakin mirip orang Kristen meniru pola ilahi, semakin pasti ia dijadikan dirinya menjadi sasaran serangan-serangan iblis. Semua yang giat dalam pekerjaan Allah, yang berusaha menelanjangi penipuan si jahat dan menyatakan Kristus di hadapan orang-orang, akan dapat bergabung dengan Rasul Paulus, di mana ia berbicara dari hal melayani Tuhan dengan segala kesederhanaan pikiran serta dengan air mata dan pencobaan. Iblis menyerang Kristus dengan pencobaan-pencobaannya yang paling ganas dan yang paling halus. Tetapi ia telah dipukul mundur pada setiap pertentangan. Pertempuran itu dilakukan demi kita,
Kemenangan-kemenangan itu memungkinkan kita untuk mengalahkannya. Kristus akan memberikan kekuatan kepada semua orang yang mencarinya. Tak seorang pun dapat dikalahkan oleh iblis tanpa seizinnya. Penggoda itu tidak berkuasa untuk mengendalikan kemauan atau memaksa jiwa untuk berdosa. Ia dapat saja mendatangkan kesusahan, tetapi tidak dapat mencemari. Ia dapat mendatangkan kesengsaraan, tetapi tidak dapat menajiskan. Saudara-saudaraku yang kekasih, fakta bahwa Kristus telah mengalahkan iblis harus mengilhami setiap pengikutnya untuk bertempur dengan gagah berani dalam peperangan melawan dosa dan iblis. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 533 sampai 535. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu Tuhan. Berterima kasih untuk kesempatan yang baik Tuhan telah berikan bagi kami. Kami boleh merenungkan firman-Mu. Terima kasih untuk satu jaminan bahwa Allah bersama-sama dengan umat-umatnya yang mau selalu setia menggantung kehidupan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan bebaskan dari bujukan bahkan serangan dari iblis. Kami yakin janji-Mu Tuhan adalah ya dan amin. Untuk itu biarlah kami tetap terpelihara, terlindungi dari bujukan-bujukan kuasa kegelapan. Agar kami tetap maju di dalam Tuhan, kami setia untuk mewarisi keselamatan yang Tuhan telah siapkan bagi kami. Bapa, memulaikan aktivitas hari ini, kiranya Tuhan akan jaga kami, pelihara kami, lindungi kami, dimanapun kami berada. Kami selalu ada dalam naungan dan lindungan Tuhan. Berkati semua umat-umat Tuhan, berkati setiap usaha kerja mata pencarian mereka. Tuhan buka jalan, walaupun dalam situasi krisis oleh karena pandemi COVID-19. Namun kami memiliki Allah yang sanggup untuk mengendalikan segala sesuatu, termasuk akan memberkati setiap umat-umat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Ampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara, pertemuan kita telah berakhir. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Shalom. Tuhan memberkati.